Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengawali kegiatan kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ini menjadi amalan yang istiqomah, amalan yang terus kita lakukan. Harapan kita hingga akhir hayat kita bisa menjemput predikat husnul khotimah insyaallah. Selanjutnya salawat beriring salam mudah-mudahan Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dalam budaya berilmu di dalam Islam, kalau kita mengacu kepada sejarah para sahabat, betapa sahabat itu mendapatkan kepastian hukum karena berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Posisi Rasulullah sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan prerogatif terkait dengan masalah kebenaran, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mau ucapannya, mau gerakannya, mau sikapnya, itu udah jelas-jelas itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali sesuatu itu sudah mendapatkan restu dari Allah. Makanya sahabat itu tidak pernah ragu-ragu ketika apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Jadi budaya zaman Rasulullah itu adalah ketika ada problem ditanyakan Rasulullah, langsung mendapatkan solusi. Karena apa? Karena Rasulullah adalah sebagai sumber hukum. Nah, berbeda dengan selanjutnya, mau ulama, mau guru, mau kiai, itu ada unsur hawa nafsunya. Ketika kita menanyakan sesuatu, itu harus dicek. Ada enggak dalilnya? Ya. Ketika ada seorang ulama besar menyatakan sesuatu, itu masih belum sebuah kebenaran. Itu harus dicek apakah ada dalilnya atau tidak. Oleh karena itu, hendaknya budaya kita ketika kita taklim, kita menanyakan dan sekaligus jangan bertanya saja, kira-kira dalilnya mana? Jangan sampai kita berbuat sesuatu ternyata dalilnya nggak ada. Ada nggak begitu? Kira-kira ada nggak orang beribadah sepertinya ibadah, perilakunya sepertinya bagus, tapi ternyata nggak ada dalilnya? Ya kalau kita kupas satu persatu banyak banget. Sikap saja, hadis, ya ada perbedaan antara Quran dan hadis. Quran itu terjaga setelah Rasulullah menyampaikan tentang Quran, selalu membedakan ini Quran atau ini hadis. Begitu bicara Quran, dicatat oleh sahabat,
Orang yang mencatat pertama itu masih hidup dan kemudian menuliskan atau mengadakan sebuah pertemuan untuk saling mengecek kebenaran tentang Quran itu. Sehingga Quran itu dijamin kebenarannya sampai saat ini. Baru-baru saja ditemukan naskah naskah manuskrip tentang Al-Quran yang sudah berusia 1000 tahun, itu kata-katanya, hurufnya tetap sama dengan yang sekarang. Udah 1000 tahun. Kalau kita bandingkan dengan manuskrip Injil, setiap periode berbeda statementnya. Setiap penterjemah berbeda juga penafsirannya. Sehingga sampai sekarang banyak sekali versi. Tapi kalau Quran, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu bunyinya sama. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Berbeda dengan hadis. Hadis itu ditulis setelah sekitar 300 tahun kemudian. Dikumpul-kumpulin. Salah satu yang rajin mengumpulin hadis diantaranya adalah Imam Bukhari. Nah, di antara itu ada yang menyelipkan nafsu terkait dengan masalah tentang hadis. Apa di antaranya? Ada hadis, man nadru wajhul ibadah, wajhul jamilah ibadah. Nah, barang siapa yang melihat wanita cantik, itu ibadah. Ada nggak hadis yang ada, tapi palsu? Ya, sama dengan misalnya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Itu bukan hadis. Itu kata-kata mutiara. Jadi ketika kita taklim, di samping kita kalau ada statement yang sifatnya baru atau baru kenal atau baru didengar, itu harus dikejar, harus ditelusuri, ada dalilnya enggak Ustadz? Kalau ada dalil, itu hadis apa Quran? Kalau Quran mana bunyinya, kalau hadis sahih atau tidak. Jadi oleh karena itu, hendaknya kita membudayakan untuk selalu bertanya terkait dengan masalah keabsahan statement itu. Karena banyak yang sepertinya ibadah tapi ternyata tidak ada dalilnya. Baik. Di dalam masalah kewajiban Islam, ya, kita sebagai orang Islam punya kewajiban. Ada kewajiban ibadah mahdhoh, ada kewajiban ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang caranya, waktunya, tempatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah mahdhoh. Kalau ibadah ghairu mahdhoh itu adalah masalah muamalah. Mau kerja, mau pakai baju gamis, pakai baju kaos, ya, pakai sandal jepit, sepatu, itu semua masalah muamalah. Nah, prinsip antara masalah muamalah dengan ibadah itu ada perbedaan yang mencolok. Kalau masalahnya itu masalah muamalah, prinsipnya berjalan saja, berhenti ketika ada larangan. Misalnya makan. Mau makan, makan apa saja. Ya, mau burung, mau sapi, mau onta, apa saja makan. Berhenti kalau ada larangan. Mau kerja, kerja apa saja. Silahkan. Berhenti kalau ada larangan.
pakai baju batik ungu, batik merah, batik kuning, batik apa saja silakan. Berhenti kalau ada larangan. Itu prinsip masalah muamalah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau masalah muamalah sebelum ada keterangan larangan jalan aja. Ya. Mau berlibur ke Monas, berlibur ke Cibubur Junction, berlibur ke Puncak, itu masalah muamalah. Mana yang lebih utama? Kira-kira kesana terlarang nggak? Lah kalau ke puncaknya itu tempat prostitusi, ya tempat maksiat, baru kemudian itu adalah dilarang. Nah, itu kalau berbicara masalah muamalah. Paham Mbak ya? Jadi nggak usah ragu-ragu, mau tidur di atas kasur, di bawah kasur, ya, atau berselimut pakai bed cover, atau berselimut pakai karung, silakan saja. Berhenti kalau ada larangan. Makan-makan apa saja. Kalau ternyata makan itu mengandung babi, lah baru. Nggak usah ragu-ragu, kalau udah ada unsur babinya, ya berhenti. Babi itu ada dalam bentuk zat, babinya, ada dalam bentuk sifat. Sifatnya itu misalnya, ya babi sudah dipoles atau sudah dimasak atau tinggal minyaknya, lah minyaknya juga babi, ya dipakai kosmetik, ya kalau ternyata mengandung babi, ya itu juga bermasalah. Itu kalau masalah muamalah. Beda dengan masalah ibadah. Lah ibadah itu apa sih ibadah itu? Ibadah mahdhah maksud saya. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, bilangannya, caranya. Apa misalnya, boleh enggak sholat subuh 3 rakaat? Misalnya, masih seger pagi-pagi, masa subuh sudah mandi lagi, udah pakai baju, masa cuma 2 rakaat nih. Akhirnya nambah lah, karena masih seger, teruskan saja 4 rakaat. Boleh enggak? Sholat subuh itu termasuk ibadah mahdhah. Boleh enggak 4 rakaat? Masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Masalahnya itu ada perintah atau tidak. Kalau perintahnya itu cuma 2 rakaat, nggak usah ditambah-tambah menjadi 4 rakaat. Misalnya, dalam hadis yang sahih, zikir itu di antaranya yang disunahkan oleh Rasulullah adalah baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Mungkin barangkali saya kepingin nambah deh, enggak 33, 36 gitu. Boleh enggak? Ya kata orang Jawa kok kepinter. Contohnya 33 udah 33, enggak usah dipikir. Jadi kalau masalah ibadah mahdhah itu enggak usah ada unsur kreativitas. Perintahnya begitu ya begitu. Lah, di dalam kegiatan kita sehari-hari kita harus, kalau masalah muamalah kita nggak ngerjain nggak apa-apa, karena masalahnya masalah mubah. Yang kita khawatirkan ada ibadah mahdhah yang wajib ternyata kita belum. Ya, kira-kira ada nggak ibadah mahdhah yang wajib? Kalau sunnah mah banyak nih juga. Sholat sunnah, ya, infak, sedekah, itu kan sunnah nih. Kira-kira coba kita evaluasi. Yang wajib ada enggak? Ini harus kita evaluasi. Jangan sampai ternyata kita ada yang kelewatan. Prioritas sunnah, tapi ternyata wajib tidak
dihiraukan. Ya. Apa itu misalnya? Ya, kemarin sudah saya sebut ya. Di antaranya adalah haji. Ya. Haji itu wajib. Bahkan haji itu masuk rukun Islam. Orang sholat nggak baca Fatihah sah nggak? Nggak sah. Karena apa? Sholat itu adalah apa? Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Lah rukun Islam ada berapa? Ada 5. Terus dari 5 itu 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Yang kelima belum, haji. Sah nggak Islamnya? Lah selalu jawaban yang klasik, sah Islamnya. Itu kan kalau mampu. Di dalam Quran dikatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, dan diwajibkan bagi manusia hijjul bait untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a, bagi yang mampu. Lah, istito'a itu sama dengan kalau dalam bahasa tasrif nahwu sorof, istito'a itu sama dengan istighfar. Ikut wazan istaf'ala di dalam kaidah nahwu sorof. Istaf'ala itu adalah mengandung doa atau harapan. Jadi istito'a itu adalah mohon kepada Allah supaya dimampukan. Jadi istito'a itu bukan pasif, tapi istito'a itu adalah aktif. Manis tato'a, bagi yang mampu, bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Lah ini yang perlu kita koreksi. Mampu itu ada yang mampu fisik, tapi tidak mampu harta. Ada mampu harta, tapi tidak mampu fisik. Ada mampu fisik, mampu harta, tapi ternyata perjalanannya tidak aman. Itu semua bisa menggugurkan kewajiban. Nah, yang jadi masalah itu kira-kira fisik masih mampu enggak? Masih mampu. Perjalanan lancar enggak? Lancar. Ada hambatan enggak? Insya Allah enggak ada. Terus secara finansial mampu enggak? Ya, kita memang enggak punya uang. Tapi ternyata setelah ditelusuri asetnya banyak. Ada tanah di sana, tanah di sini. Yang diuangkan kalau dikapitalisasi jumlahnya jauh melebihi daripada ongkos naik haji. Nah, kita bisa bandingkan Bapak, Ibu, saudara sekalian, bagaimana ketika para sahabat menerima perintah haji ini dalam posisi yang miskin. Kenapa saya klaim posisi miskin? Perintah haji itu tahun 6 Hijriah. Sementara para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu tahun berapa? 0 Hijriah. Kan dihitung berarti kan tahun ke-6 baru mendapatkan perintah haji. Secara ekonomi mereka baru pindah dari kampung ke Jakarta 6 tahun, kira-kira punya apa? Masih belum punya apa-apa. Rumah masih kontrak, ya, itu pun kos-kosan yang minim, itu baru 6 tahun. Ya. Sementara kalau kita bandingkan zaman Rasulullah ketika mendapatkan perintah haji, wa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Wa'adin, kumandangkanlah wahai Ibrahim, finnasi kepada manusia, wa'adin finnasi bil haji, untuk menunaikan haji. Wa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan, mereka akan datang berduyun-duyun dengan jalan kaki. Ya, itu ayatnya. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat karena nggak ada kendaraan,
nggak ada pesawat, nggak ada mobil, adanya onta bagi yang punya. Fenomena berangkat haji pada awal pertama diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam Al-Quran, itu tahun 6 Hijriah. Fenomenanya ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, berbagai macam kendaraan yang ada pada saat itu. Tapi banyak yang jalan kaki. Jalan kaki dari Madinah ke Mekah dengan perjalanan 9 hari 9 malam. Itulah effort sahabat ketika terima perintah haji. Ya. Nggak punya apa-apa, bisanya jalan, ya jalan. Ya kalau sekarang kita mau jalan kaki, ada yang mempraktekkan jalan kaki, kira-kira berapa tahun begitu masuk, dan itu ada. Tapi nggak sesederhana itu, karena kita sekarang melewati beberapa negara, itu harus melalui punya visa juga. Punya visa, perjalanannya aman dan lain-lain. Itu nampaknya nggak mungkin bagi kita yang ada di Indonesia secara umum jalan kaki. Tapi pada zaman Rasulullah jalan kaki. Ya, jalan kakinya bukan lewat aspal. Ya, jalan kakinya bukan lewat kampung yang sudah hot mix atau sudah cor-coran. Jalan kakinya itu lewat celah-celah batu, gunung, turun naik. Kalau sekarang Mekah Madinah pakai bus cuma 5 jam. Kalau naik kereta api bahkan 2 jam. Ya. Itu gambaran. Ya. Responsibility jamaah kaum muslimin pada saat itu, begitu ada perintah diajak Rasulullah langsung berangkat, tidak mikir-mikir, karena memang dalam komando Rasulullah. Yang jadi masalah kemudian sudah jalan 9 hari sampai di Hudaybiyah menjelang masuk Mekah, dihadang oleh orang kafir Quraisy yang artinya pada saat itu tidak boleh orang Islam masuk ke Mekah. Ya, dihalang-halangi. Maka lahirlah ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, yang orang di dalam nggak bisa keluar, yang di dalam tidak boleh masuk. Akhirnya apa? Rasulullah kembali ke Madinah. Ini sejarah. Perlu saya sampaikan, sejarah yang berimplikasi kepada hukum Islam. Ya. Artinya, kalau misalnya haji itu tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan. Tapi nggak memaksakan itu konteksnya zaman Rasulullah itu dihadang oleh pasukan melarang untuk masuk Mekah. Itu konteks zaman Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kembali ke Madinah. Begitu tahun 6 Hijriah, 6, 7, 8, 2 tahun kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, tidak bisa melaksanakan haji, tapi melaksanakan umroh. Umroh saja, tidak haji. Kalau haji kan terdibatasi oleh waktu. Ya, misalnya kalau enggak bulan Dzulhijjah enggak bisa haji. Kan harus bulan Dzulhijjah itu baru haji. Karena wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Rasulullah karena berada di Mekah pada posisi bukan bulan haji, maka Rasulullah bersama sahabat tahun ke-8 Hijriah itu melaksanakan umroh. Tidak bisa haji, bisanya umroh. Berarti umroh masuk kelas 2. Nggak bisa haji, tapi akhirnya umroh. Lantas setelah selesai umroh kembali lagi ke Madinah, baru tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan itulah haji terakhir dan satu-satunya
setelah masa kenabian. Jadi haji itu sebelum Islam itu sudah ada. Ya, tapi dengan cara, model, tuntunan sesuai dengan Islam itu cuman Rasulullah sekali. Tahun berapa? Tahun 10, tahun ke-10. Itu baru Rasulullah bisa melaksanakan haji. Dan itulah haji yang terakhir yang sering kali kita sebut adalah sebagai haji wada, haji terakhir. Jadi Nabi itu melaksanakan haji itu cuma sekali ketika dalam masa kenabian. Baik. Jadi urut-urutannya, kalau nggak bisa haji seperti yang dilakukan oleh Rasulullah adalah umroh. Kalau nggak bisa haji, umroh. Kalau bisa haji, jangan umroh, haji dulu. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti umroh. Ini konteks hukum, konteks sejarahnya. Jadi sejarah dalam pelaksanaan ibadah umroh itu setelah haji gagal, maka Rasulullah melaksanakan umroh. Ketika selesai umroh, tetap ngotot untuk bisa haji. Maka Rasulullah ngasih gambaran hajinya tahun 10 Hijriah. Nah, jadi paham Pak ya? Ini konteks sejarah, pertama niatnya haji, tapi ternyata terhalang, maka pelaksanaannya adalah umroh. Setelah umroh selesai, masih punya kewajiban haji. Lah Rasulullah memberikan contoh tahun ke-6 Hijriah berangkat haji gagal, tahun ke-8 Hijriah baru bisa melaksanakan umroh dan baru bisa melaksanakan haji itu tahun ke-10 Hijriah. Nah, sehingga sejak zaman Rasulullah gagal haji itu biasa. Memang sejarahnya begitu. Jangan sampai kita, saya mau haji, takut gagal. Ya, takut gagal. Kita takut gagal hanya karena visanya nggak keluar, gagal, masih mending. Lah kalau zaman Rasulullah sahabat, sudah jalan kaki 9 kilo, 9 hari 9 malam, sudah di pintu masuk Mekah, terhalang, balik lagi. Ya. Nah, sekarang permasalahannya sebelum berangkat haji pakai walimah safar, pesta besar-besar, tiba-tiba gagal, itu yang jadi berat. Ya, pulang malu, ya takut dikatain tetangga ABCD, akhirnya nggak pulang. Pulangnya setelah musim haji, sampai di rumah bikin syukuran seakan-akan seperti haji. Ada nggak begitu? Banyak. Jadi kalau soal haji, nggak usah takut gagal. Yang penting berangkat. Karena apa? Gagal, Rasulullah juga ada contohnya, Rasulullah juga gagal. Yang penting tetap melaksanakan. Nah, yang jadi masalah itu udah mampu, udah longgar, nunda nggak haji sampai meninggal dunia. Naudzubillah, kata Rasulullah, silakan pilih meninggalnya seperti meninggalnya orang Yahudi atau Nasrani. Jadi ketika kalau kita mengacu kepada sejarah Rasulullah, begitu tidak mampu masuk di Mekah untuk melaksanakan haji, maka beliau kembali lagi ke Mekah, tapi cuman melaksanakan umroh tahun 8 Hijriah. Bisanya haji baru tahun berapa? Tahun 10, tahun ke-10. Nah, dalam konteks ini, terus apa hukum dari umroh itu? Lah, hukum umroh wajib, sunnah, atau mubah. Ini memang
beberapa ulama ada khilaf atau ada khilafiyah atau ada perbedaan. Minimal semua ulama 4 madhab itu mengatakan minimal sunnah muakkad. Minimal sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah, tapi udah menjelang wajib. Itu sunnah muakkad. Kalau kita tarik kepada madhab yang mayoritas diikuti oleh orang Indonesia, dan termasuk kita semua, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, umroh untuk yang pertama, itu hukumnya wajib. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Hanbal, nah, itu juga wajib. Kalau menurut Imam Mukhlis, masih belum bisa karena belum pernah umroh. Jadi, dengan seumur kita, bagi yang belum haji, juga belum umroh, ini harus mendapatkan prioritas untuk memenuhi kewajiban, karena ini adalah wajib. Makanya kadang-kadang kita peduli dengan wajib yang lain, tapi tidak peduli dengan wajib umroh atau haji. Merasa berdosa kalau tidak puasa Senin Kemis. Merasa berdosa kalau tidak baca Quran one day one juz. Merasa berdosa kalau tidak sholat tahajud. Tapi nggak merasa berdosa kalau nggak haji. Kalau haji mungkin masih belum mampu dengan berbagai macam pertimbangan. Nggak merasa berdosa kalau tidak umroh. Ya, oleh karena itu saya menawarkan nih, kira-kira mau nggak umroh gratis? Nah, ini kan solusi, ya solusi. Nah, saya menawarkan umroh gratis ini dalam rangka untuk umroh gratis ada, haji gratis ada. Lah kalau haji gratis, kalau bisa ngajak 7 orang, maka saya kasih gratis 1. Itu haji. Berapa biaya haji? Tahun ini kami pasang harga 185 juta. Nah, kalau bisa ngajak keponakannya, tetangganya, mitra bisnisnya, atau kenalannya, ya ngingetin semua, kamu punya mobil nggak? Punya, alhamdulillah. Rumah sudah punya sendiri, alhamdulillah sudah. Haji sudah belum? Belum. Ya Allah, rumah punya, mobil punya, haji belum, nggak bahaya tak? Di mana bahayanya? Ya kalau meninggal, belum haji padahal mampu. Nah, itu apa namanya statement yang bisa kita lemparkan kepada orang yang punya mobil, punya rumah, tapi belum haji. Diingatkan. Mengingatkannya dapat pahala, syukur-syukur dia mau. Oh ya kalau gitu ada nggak tempatnya? Lah, ada satu keluarga ngajak istrinya, ngajak anaknya, 7 orang dapat. Nah, Bapak saya kasih 1 gratis. Lah bagaimana umroh? Kalau umroh memang agak banyak sedikit, ya umroh banyak sedikit. Ya bisa samalah 7 gratis 1. Kalau bisa punya link jamaah, terus mau nggak umroh? Oh mau. Konsultasi, udah sama Pak Imam aja konsultasi. Kalau 7 saya sih gratis 1. Nah, gitu. Ya ini adalah solusi barangkali kalau kita kepingin umroh tapi tidak punya anggaran atau anggarannya masih belum cukup, banyak cara yang bisa kita lakukan. Pertama, bisa nabung umroh. Yang pertama dulu jual aset. Ya umroh sekarang rata-rata sekitar 30 jutaan lah ya umroh. Nah, bisa punya Avanza berapa harganya?
ya 150 mampu. Lah ya Ustadz itu kan kredit. Ya kalau kredit bisa umroh, bagaimana? Gak punya uang tapi punya gaji. Ya berangkat aja dulu, dibayar kemudian. Masa ibadah hutang. Ya kita ini kadang-kadang ibadah juga hutang berangkat. Kita pakai mobil, ya mobilnya kreditan, boleh nggak dipakai Jumatan? Kita punya mobil, mobilnya kreditan, dipakai untuk sholat Jumat, mobil itu boleh nggak? Ya boleh. Nah, tadi yang kita kredit mobilnya lah. Sama dengan kalau kita minta dana talangan, itu yang kita pinjam itu bukan umrohnya, tapi yang kita pinjam adalah ongkos pesawatnya. Terus masalah catering, masalah visa. Jadi saya berpendapat bagi yang mampu cash silahkan cash. Bagi mampunya itu kredit atau talangan, berangkat dulu baru berangkat, ada. Saya khawatir jangan-jangan nanti sudah bayar gak berangkat. Nah, ada juga COD namanya. Nggak usah bayar sampai di Mekah baru dibayar. Berbagai macam cara kita upayakan agar kiranya semua umat punya kesempatan untuk bisa melaksanakan umroh. Karena apa? Umroh itu bukan kewajibannya orang-orang hanya selebritis, bukan hanya orang yang kaya raya. Tidak kaya pun bisa. Gaji 10 juta per bulan itu sudah bisa umroh. Gaji 7 juta per bulan sudah bisa umroh. Karena bisa nyisikan 1 bulan. Atau bikin arisan. Ya, arisan 25 orang. 1 bulan 1 juta. Ya misalnya ini 1 bulan 1 juta. Maka setiap bulan ada yang berangkat umroh. Dengan harga yang standar. Barangkali demikian Bapak saudara-saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan, kembali lagi saya simpulkan bahwa kita tidak terasa bahwa kita saat ini sudah berkepala 3, berkepala 4, berkepala 5, dan ternyata sekarang saya sudah berkepala 6, melebihi umur Rasulullah. Rasulullah umurnya berapa meninggal? 63 tahun. Bapak umur berapa? 70. Nah, berarti kan udah ada melebihi daripada umur Rasulullah. Nah, dalam konteks ini hendaknya kita bersegera petani dulu. Mana ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Infak sudah. Sedekah sudah. Berbaik dengan tetangga sudah. Senyum sudah. Nolong sudah. Sholat sudah. Puasa sudah. Zakat sudah. Berbuat baik sudah. Umroh belum lah, ini perlu dipetani mana yang belum, harus segera dilaksanakan dengan berbagai macam cara sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan.